Siapa tahu buat cuci duit. Oh, iya, itu ada juga. Nah, beda nih, seru. Hah, beda? Tapi in my humble opinion, ini Saya pasangan lu mengharuskan tuh sharing sosial Yes. password sosial media. Green. Gua nggak mau sih. Oh serius? Tapi gua mah nggak bisa guys. Gua tuh kalau misalnya lagi ribut gede ya, terus dia kayak udahlah pergi. Wah, gua bisa 100 kali lipat lebih marah, sumpah. Yang penting gue nggak sakit pantat kalau pergi 15 jam Ya, soalnya Kak. gue ambeien, Tahu gue istri lu? tiduran gitu. Kak, istirahat Kak. Bisa cukup. Ngapain beli tas? Udah kita mah yang sama-sama kan fungsinya, kamu beli yang ini aja gitu, tapi sederhana. Tapi bukan berarti lu nggak boleh beli, tapi udah yang sederhana aja, ngerti nggak? Kan sebenarnya lu mau. Kita akan main red flag or green flag. Jadi menurut Caca dan Willy, Hal sebuah ini tuh- pasangan itu disebut red flag atau green flag kalau apa gitu ya. Oke. Cowok membiarkan ceweknya sekali-kali membayar bill. Nah, kalimatnya agak kontradiktif tapi boleh dipertimbangkan. Cowok membiarkan ceweknya sekali-kali membayar bill. Kan kalau cowok mau ngasih cewek bayar bill red flag kan. Oh, ini sekali. Bisa nggak usah pakai sekali-kali nggak? Nggak bisa. Sebenarnya menurut gue Dijawab dulu, red or green penjelasannya setelah jawabannya. Ih, nggak boleh ngikutin. kamu apa? Green. Green. Yeay. Kenapa? Kalau menurut gue sebenarnya cowoknya aja yang bayar, apalagi kalau udah nikah. Tapi kalau sekali-sekali, misalnya si ceweknya lagi pergi sendiri atau misalnya lagi bareng dia bayarin dulu, ya udahlah, nggak ada masalah. Dan uangnya udah uang bareng juga, apalagi kalau udah nikah. Kalau menurut gua nggak apa-apa ceweknya bayarin sekali-kali, misalnya cowoknya lagi ulang tahun terus ceweknya kan pengen do something kan, jadi ceweknya misalnya pay for dinner, pay for fine dining as a gift, menurut aku itu nggak apa-apa juga sih sebagai hadiah gitu, toh itu sekali-kali kan, jadi green. Nggak hardcore ya. Kalau membiarkan setiap kali itu red. Kalau dia prinsip hidupnya adalah go with the flow, ikutin aja arusnya dulu kemana, tapi tetap berusaha, tapi dia tanpa plan, kayak ya udah go with the flow aja gitu. Red flag. Red flag. Kenapa guys? Karena ya mau gimana pun menurut gua hidup butuh planning. Gak bisa, karena apalagi cowok ya, Lagi cowok setuju. apalagi cowok kalau mau go with the flow ya maksudnya lu mau bawa cewek lu kemana gitu, kayak tetap butuh planning future, kalau enggak ya jadi nggak jelas juga masa depannya, kecuali ceweknya nggak peduli, tapi jarang juga ya, maksudnya kasihan pasangannya gitu kalau misalnya terlalu go with the flow. Soalnya kan ada, kalau baca buku, misalnya kita mau sukses, nomor satu apa? Start with the goal atau start with the end in mind. Iya. Jadi kita harus tahu dulu goal kita mau kemana. Nikah umur 25, saving duit terjadi. Next. Ini dari statement ini menurut kalian ini green flag atau red flag ya? Saya merasa sebagai pasangan suami istri itu tidak apa-apa memiliki rekening bank masing-masing tanpa sepengetahuan pasangan lainnya. Of course, red bro. Iya boy, ada banget itu kan, kenapa harus nggak boleh tahu? Iya, kenapa Kalau nggak nggak boleh boleh tahu berarti itu ada some trust Something. issue. Buat bayar ani-ani. Buat bayar ani-ani. Iya benar kan, aneh. Siapa tahu buat cuci duit. Oh. Ya itu Itu aneh. Next, mau nikah kalau biaya pernikahannya 50-50. Let's see. Kenapa? Of Agak course, red. apa ya? Kalau menurut gua, kalau misalnya emang finansialnya emang dua-duanya secukupnya sama, terus misalnya emang pengen nikah yang wow dan harus masing-masing ngeluarin 50-50, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, pokoknya kalau mau nikah harus 50-50, red flag. Iya, setuju. Santai kan mau nikah kalau Iya, keluar harus. 50-50, red Iya, flag. itu red flag. Tapi kalau emang keadaannya seperti ini, kita harus samain duit buat barengin buat nikah, ya itu nggak apa-apa lah. Setuju. Jujur aja bang. Next, minta maaf walaupun dalam hati dia tahu dia nggak salah dan dia jadinya mendem.
Tapi dia tetap minta maaf nih. Nah, Tapi di gitu hati, susah. di hati kayak sebenernya gue tau gue nggak salah dan kayak udah gue minta maaf asal sekedar baikan. Aduh, gue bingung ya. Karena memendam sesuatu itu udah jelas-jelas red flag menurut gua mah. Kayak semuanya gak bisa dipendam, semuanya harus dikeluarkan kalau menurut gua mah. Menurut keyakinan saya. Pokoknya dari tadi based on our humble opinion. Anjay. Humble opinion. Tapi mungkin ada keadaan di mana sekali atau dua kali ini dibutuhkan ya. Tapi bukan artinya bagus juga gitu, nggak, jangan dilakuin sering-sering. Tapi mungkin ada circumstances yang perlu kayak gitu teh. Kan dunia tidak mudah. Hidup itu tidak semudah yang didongeng-dongeng. Anza. Next question. Next dari gua coba. Pasangan waktunya habis untuk kerja sehingga neglected keluarga, tapi sebenarnya dia bekerja untuk keluarganya. Jadi misalnya si cowok kerjanya lembur terus setiap hari, tapi kerja tuh demi mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi tapi keluarganya jadi neglected gara-gara dia kerja terus. Nah, beda nih, seru. Hah, beda? Tapi in my humble opinion, ini kalau misalnya emang nggak ada jalan keluar lagi. Kalau misalnya gua nggak kerja sebagai laki-laki sampai malam banget, sampai lembur baru pulang, udahnya pagi udah harus pergi lagi. Kalau nggak gitu gua nggak bisa hidup, ini green flag. Tapi kalau misalnya gua sebenarnya bisa pulang jam 6, tapi jam 6 gua pulang bukannya main sama keluarga, malah nonton sendiri, main sendiri soalnya merasa capek. Udahnya besoknya pagi misalnya pergi jam 9 tapi nggak mau main sama keluarga soalnya capek, udah kerja, udah pulang gitu lagi, itu baru red flag. Sebenarnya kenapa gua ngangkat red flag karena yang dibutuhin keluarga kan gak cuma uang ya, jadi tetap harus ada quality time-nya. Maksudnya kalau misalnya yang dikasih cuma uang, ujung-ujungnya buat apa gitu? Ujung-ujungnya gak ada bonding, gak ada relationship, terus jadi buat apa kerjanya? Sia-sia juga. Kayak seharusnya kan family itu yang kayak family itu bikin happy bla 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 bla. Sedangkan kalau misalnya gak ada relationship, gak ada bond sama family, ya buat apa juga kerja? Udah mah capek, udah mah gak ada, jadi alone gitu, jadi lonely. Udah mah capek, udah mah lonely gitu. Jadi buat apa? Kayak red flag juga gitu. Harus ya nggak mau harus cari solusi yang solusi lain sih. Imo. Jadi ngeliatnya dari sisi emosional atau dari financial ya. Tuh, banyak pandangan guys. Sikat Jo. Sharing password sosial media. Maksudnya mau atau enggak? Green flag or red flag? Mau Iya. sharing sosial. Saya pasangan lu mengharuskan tuh sharing sosial Yes. password sosial media. Green. Gua nggak mau sih. Iya. Oh serius? Ya kan Oh, mungkin ada wow. orang yang nggak mau. Oh. Ini Soalnya gua- dalam posisi pasutri atau pacaran? Ya both bisa. Ya. Oke. Kan kalau dari pasangan udah oke, pasti untuk pernikahan juga oke kan. Iya. In my humble opinion, apalagi kalau udah mau nikah dan udah pasutri, menurut gua harus sharing sih. Kalau in my humble opinion, kenapa gua nggak mau sharing? Bukan nggak mau sih, lebih ke tepatnya gua tidak merasa itu Perlu gitu. dibutuhkan ya untuk Harus, nggak harus ya? sharing. Iya, soalnya kayak gue pun tipe yang apa cerita ke cowok gue terus kalau dia ngechat ini tuh gue yang kayak sini ngechat gitu, gue nggak akan menutupi itu, ngerti nggak sih? Soalnya kalau menurut gue kayak gue nggak perlu untuk tahu sebegitunya dia, ngerti nggak sih? Kayak untuk sosial, kalau dia nggak bisa dipercaya ya gue nggak akan jadi sama dia gitu. Yaudah aja lu sosial media lu, sosial media lu, sosial media gue, sosial media gue gitu. Next adalah Kalau lu sebagai suami istri nih, terus suami lu tuh punya keinginan untuk hidup sederhana aja gitu. Kayak gue mau hidup sederhana, padahal sebenarnya lu tuh mampu untuk hidup lebih dari sederhana. Tapi dia kayak, gue maunya sederhana. Is a green flag or red flag? Tapi sebenarnya lu mampu gitu. tapi in my humble opinion ya, sederhananya lu sama sederhananya gua mungkin beda. Mungkin yang gue sederhana Padang ya. Can you shut the fuck up? Kayak misalnya lu mampu untuk beli tas, terus kayak ngapain beli tas? Udah kita mah yang sama-sama kan fungsinya, kamu beli yang ini aja gitu. Tapi sederhana.
Tapi bukan berarti lu nggak boleh beli, tapi udah yang sederhana aja, ngerti nggak? Kan sebenarnya lu mau. Kan maksud gua gini, gak bisa memaksakan kehendak dong, iya gak sih? Iya. Maksudnya lu udah hidup berkeluar, ya maksudnya gua membayangkan ini Pak Sutri lah ya. Iya. Gak bisa memaksakan gua pokoknya mau sederhana, lu harus sederhana juga. Gak Benar. bisa juga kayak maksudnya kebutuhan tiap orang itu beda-beda, ya kan? Harus lebih saling mengerti. Tapi kalau misalnya he choose to live sederhana, I won't judge gitu. Ya boleh, gak apa-apa gitu. Cuman jangan memaksakan gue harus sederhana juga, karena mampu-mampu aja gitu sebenarnya. Iya kan, ini posisinya kan sebenarnya mampu. Iya. Kayak kalau misalnya aku mau beli apa, kamu nggak bisa ngelarang aku karena kamu pengen sederhana gitu. Iya. Ya kalau misalnya aku memang pengen, kenapa aku nggak boleh gitu? Iya sih. Misalnya kalau Nggak bisa menurut gue ya, memaksakan kehendak. nggak usah semuanya borju, tapi tetap gue juga ada hal-hal di mana yang menurut gue penting. Misalnya gue punya duit 1 triliun, amin. Amin. Sebenarnya 1 triliun bisa pakai first class atau yang ada ranjangnya, ada Ya, Etihad apartemen atau enggak pesawat pribadi gitu kan. Tapi ya mungkin bisnis class udah cukup. Yang penting gue nggak sakit pantat kalau pergi 15 jam Ya, soalnya enggak. gue ambeien, Sama gue istri lu. tiduran gitu. Cara istirahat nggak? Bisnis cukup. Soalnya kalau ekonomi pantat gue sakit guys gitu. Nah, kan ditanya first class. First class. Enggak, maksudnya dan itu that you had you Jika gak tadi kan gue bilang jangan memaksakan kehendak kan, itu juga sebaliknya berlaku juga untuk sebaliknya. Kayak misalnya gue mau hidup lavish gitu, gue nggak bisa memaksakan dia harus ikut hidup lavish juga, dia harus pakai belt LV bla bla bla. Iya. Enggak, pokoknya nggak bisa memaksakan kehendak itu sih. Kayak kalau misalnya dia choose to be that way, oke, tapi jangan memaksakan gitu. Ya, Agree. setuju. Jadi misalnya Caca pengen hidup sederhana, lu pengen beli BMW nih, ngapain beli BMW, beli Brio gitu. Gimana? Di BMW. Kurang ajar itu namanya. Ya mungkin di bagian kayak kalau baju branded, tas branded, gue nggak butuh, gue pakai yang gini aja lah. Tapi kalau mobil, gak usah Rolls Royce Jo. Tapi ya BMW cukup. Gak ada G-Wagon. Itu. Kan gue bilang gak usah Rolls Royce, Iya. gak usah G-Wagon. Katanya kalau mencintai orang itu harus apa adanya. Jadi lu bener-bener menerima orang itu purely, oke, udah jawab, purely as them. Mereka nggak usah berkembang jadi lebih baik, tapi mereka jadi diri dia apa adanya. Sesuai podcast yang tadi kita udah omongin. Menurut keyakinan saya, kita tuh kalau misalnya bersuami istri, berpasangan harus punya growth mindset. Artinya lu tuh harus bisa berubah. Harus selalu belajar setiap hari itu 1% menjadi lebih baik gitu. Jadi ya harus berkompromi, melihat suatu hal yang baru. Nggak bisa, pokoknya gua mah maunya gini ya, lu harus ngikutin. Kalau enggak ya udah nggak usah sama gua, itu mah sakit sih menurut gua. Contohnya William. Willy kan gak jelas. Aku nggak suka banget dia kalau misalnya cerita apa ngomong gak jelas banget. Jadi harus ada kemauan dari diri dia Benar. untuk kayak oke, kalau gue ngomong gini teh orang teh ngerti gak ya? Harus mikir dulu gitu. Benar. Kayak emang gak gampang gitu karena dia dari dulu emang udah kebiasaannya gak jelas kan. Susah Tapi asli. at least ada effort Right. itu, seharusnya pasangan itu udah bisa menghargai effortnya juga. Dan lama-kelamaan kalau misalnya berusaha mencoba terus, lama-lama juga maksudnya adalah perubahan mah pasti. Benar. Nggak mungkin gitu terus gitu. Walaupun masih kadang nggak jelas juga. Iya, walaupun kadang masih nggak jelas Kan juga. sebenarnya ada usaha ya, ada niat. Dan dari cacanya juga jadi lebih nggak marah Iya, kalau bener. misalnya nggak jelas. Maksudnya Jadi ada kayak- di tengahnya gitu. Kalau misalnya gua marah sama dia tuh kan dia selalu ngomong ya udah tinggal kasih tahu baik-baik aja, nggak perlu marah-marah. Jadi gua tuh tetap ada tiap kali mau marah tuh kayak ada lebih gitunya dulu gitu. Pasti
lama-kelamaan terpengaruh juga kok. Kalau cowoknya udah ada niat walaupun nggak berhasil, kita lebih menghargai. Iya, ya. benar. Kayak, oh, udah ada usaha gitu. Maksudnya kalau kita mau marah pun kita mikir, bukan cewek gila gitu. Iya, ya. benar. Oh iya, dia udah at least si cowok gua tuh nyebelin. Terus gua kayak, tapi dia tuh udah nahan sebenarnya. Iya. Saya partneran padel. Gua liat dia bete. Tapi dia nggak marah, cuma bete. Gue tuh bisa, oh iya, tapi dia menahan untuk tidak marah. Iya. Jadi Iya. gue juga merasa kayak, oke, gue nggak boleh marah juga. Gue jadi lebih menahan. Iya, Instead iya, of iya. dia juga meledak, gue jadi yang kayak, apa sih? Iya. Juga kan. Benar. Kita menghargai usaha juga kok guys. Betul. Setuju? Oh, Oke. coba pertanyaannya apa? Ini ada nih. Suatu pasangan, Oh ganti. ganti. Suatu pasangan ingin Sherlock 24/7, jadi nggak merasa. Udah mau ngomong lagi. Bentar. Jadi mereka nggak merasa. Bukan. Jadi gimana ya? Suatu pasangan ingin Sherlock 24/7, jadi setidaknya bisa diperhatiin. Oh. Jadi kayak kalau ada apa-apa, pasangannya tahu lokasinya di mana segala macam. Oh, ya apa sih? Tapi location sharing real time 24/7. Harus. Iya. Kayak maksa gitu. Tapi dua-duanya mau atau yang salah satunya nggak mau? Lu kayaknya salah nanya ke mereka. Mereka kan di rumah terus, ini nggak kemana. Ngapain Kalau- Sherlock ya? Kalau dua-duanya oke aja ya udah. Iya, green flag benar. sih. Tapi kalau yang satu yang nggak mau, yang satu yang maksa, red flag sih. Dan intentionnya juga sih, maksudnya kayak Takut kenapa-kenapa ya nggak apa-apa sih. kalau takut kenapa-napa nggak apa-apa, tapi kayak kalau biar gua harus tahu lu ada di mana terus berarti Nah, itu itu udah red flag. red flag karena itu udah trust issue berarti. Iya. Disadap. Jadi lebih ke intention sih, sebenarnya intention penting sih. Betul, setuju. Ya lu maksud kan tadi untuk safety kan ya kayak Iya. ya minimal gua Iya, tahu iya. di mana Iya, gitu safety ya. green. Kalau safety green, kalau dipaksa red. Ya. Kalau misalnya dia maksa demi safety, nah Ah, mampus. dia Ah. maksa lu location sharing 24/7 tapi demi safety. Green. Tapi lu nya nggak mau gitu. Tapi lu dipaksa. Green. Nggak maunya kenapa? Ya tahu diri lu. Nah berarti itu yang red, yang nggak mau dia yang red, yang nggak mau Sherlocknya yang red, itu red flagnya lo itu. Tapi kalau misalnya benar gara-gara safety, jangan Iya. ngomongnya gara-gara demi safety, tapi padahal dia trust issue. Ya pokoknya intentionnya kalau safety green. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Next, gua ada nih. Pas berantem, pasangan lebih milih untuk ninggalin konflik dulu. Jadi kayak saya nih lagi Salah bener gitu. belum dulu. Saya lagi berantem nih, wah gitu. Udah, gue mau diem dulu, tapi dia ninggalin masalahnya. Kayak ninggalin dulu buat menangin diri baru balik lagi. Tapi dia kayak saya ini in the heat of conversation nanti kasih lagi yang dua-duanya berapi-api. Iya. Udah lah, gue mau diem dulu, terus pergi. Beda. Great guys. Aduh tapi It's gimana me. ya? Hi, I'm the problem is me. Bentar bingung juga. Soalnya menurut gua kalau udah ini berantem yang parah banget kan, yang besar banget. Kalau gua bisa jalan dulu, misalnya ngapain dulu itu bisa udah tenang, balik lagi bisa ngobrol dengan baik-baik. Kalau marah-marah terus nggak sama-sama nggak mau kalah, nggak bakal ada ujungnya sih menurut gua. Nih bayangin, lu lagi berantem sama Caca, terus Caca bilang, ah udahlah, gua mau nanya diri dulu. Ternyata dia main Merge Pension. Bener itu Nggak udah apa-apa lagi sih. diri Iya siapa main tahu. Merge Pension. Tapi jujur, kalau misalnya lagi Nah berantem, lagi marah, lu dikasih tahu gitu gimana? Hah? Ya maksudnya lagi marah-marahnya, tiba-tiba ditinggalin buat main game gitu. Ya kan Ya, dia emang menahan gitu sih. diri. Iya sih. emang nggak apa-apa sih. Gue lagi kesel banget nih ya. Udahnya kan nanti gue bisa nonton gitu ya. Nonton. Sekarang gue lagi nonton. Aku nanya nonton apa doang? Nonton drama. Ini gue lagi Iya, nonton di gua lagi nonton Netflix, apa, nonton maksudnya tentang dokter gitu kan. Gue paling suka tentang kedokteran. Udahnya nanti ada pasangan couple-an suami istri ceritanya baru mau menikah, udahnya si amit-amit si ceweknya sakit. Jadi kan sedih kan. Jadi gue gak bakal marah nih, kayak gue udah kangen nih baru baikan gitu. Bisa ada kayak gitu. Tapi gua mah nggak bisa guys. Gua tuh kalau misalnya lagi ribut gede ya, terus dia kayak udahlah pergi. Wah, gua bisa 100 kali lipat lebih parah, sumpah. Kayak gua nggak bisa
gue menganggapnya dia lari dari masalah gitu. I see that kind of perspective ya. Gue nggak bisa banget, gue bakal kayak 100 kali lebih emosi. Kayak dulu mah kita kalau misalnya lagi berantem ya terus malam-malam atau seharian gitu ya ditinggal tidur, anjir gue bisa marah 100 kali lipat besok paginya. Bisa-bisanya lu tidur. Gak bisa, gue tuh kalau berantem kayak harus diberesin saat itu juga sih. Gak tau jadi ini guanya yang red flag atau siapa. Tapi gue kayak lu, Cak, kalau misalnya berantem gede, udah beresin sekarang. Dalam keadaan emosi, gue pikir gue bisa. Iya, benar. Padahal nggak bisa. Soalnya lawan main gue kayak sendiri, si Jason tuh kayak lu, nggak bisa. Iya. Udah, nanti lah diam dulu. Disuruh dia makin kesel nggak? Iya. Benar. Gitu. At least kalau nggak ngomongnya tuh kayak yaudah. Sekarang kita udah dulu, kita tenangin diri dulu, baru nanti kita ngobrol lagi. Kalau itu gue mungkin bisa lebih tone. Yes. Tapi kalau dengan cara dia kayak lagi teriak-teriak, udah pergi dulu. Enggak, itu gue 100 kali lebih marah. Fix. Gitu sih. Gue juga mulai bisa menerima sikap kayak gitu, tapi kayak udah sih cowok gue bilangnya kayak udah ntar diem dulu lah, ini ngomong gak akan beres Ya, at least baru dia kayak ngomong gitu iya, juga. baru kayak kita bisa kalau digituin ngamuk kayak gitu. Iya. Gak bisa banget sih gue kayak gitu. Itu tipe yang marahnya gimana? Diam dulu. Kayaknya kalau nggak mungkin cowok kali. Cowok emang gitu ya, kan. kayaknya pasti ya. diam dulu ya. Iya. Mungkin cewek pengen Gue juga langsung sering beres. berantemnya gitu, gue diam dulu sih. Biasanya pengen langsung beresin kan. Mungkin. Soalnya kayaknya cowok lebih pakai logika ya. Kalau misalnya lu pengen. marah Cewek kan pakai malah nggak perasaan. mikir ya. Iya. Kalau cewek kan lebih pengen disentuh perasaannya. Betul. Di mana tuh? Hah? Tepat di hatinya. Hati di mana? Hatinya. Hah? Jangan baca. Yang punya wewenang di sini cuma kita. Gue nggak punya. Nih gue ada satu lagi. Seorang pasangan, si cowoknya suka ngasih hadiah ke ceweknya, bahkan sampai bisa dibilang love bombing. Ini itu rata tertentu. Ngasih hadiah love bombing gitu. Iya. Jadi cara si cowoknya mencintai perempuan itu supaya secara bombardir gitu, tapi dengan ngasih hadiah terus gitu. Iya. Tapi sebenarnya dia ditinggalin setelah itu. Ya nggak tahu. Kalau gua jadi cewek dikasih hadiah love bombing, gua seneng ya. Terus menerus atau stop? Kata gue mah lu cari source. Coba AI lihat lagi. Coba lihat source. Cari AI lagi semua. Yang ChatGPT semua nggak jelas banget. Terus menerus mah nggak apa-apa kalau berhenti baru love Ini bombing. kan di awal doang. Oh, di awal. di awal. Ya. So, Ya. basically what love bombing is. Bener. Like, Menurut gua ini tips untuk yang para PDKT juga ya. Kalau misalnya kalian misalnya nih di awal tuh kalian, ini mah contoh ya, sehari bisa ngasih 100 hadiah. Kalau kalian melihat potensi di future, kalian nggak akan sanggup untuk melakukan itu. Pas PDKT jangan ngasih 100 hadiah sehari gitu. Betul. Karena kasihan pasangannya, jadi Udah begitu udah nggak PDKT ekspektasi. jebret, kenapa gua mah dulu nggak kayak gitu. Betul. Setuju guys. Agree. Jangan memperlakukan pasangan kalian yang kira-kira kalian nggak akan bisa handle in the future untuk constant gitu. Jangan lebay intinya ya. At least kalau lu di PDKT ngasih 100 hadiah sehari, lu Pas udah udah nggak pacaran, PDKT ya ngasih 150 lah. Dengar nggak? 150 cenah guys. Iya harus meningkat bro. tuh guys, ini gua baru duduk 1 jam lebih aja, pantatku udah sakit banget. Gimana kalau naik pesawat 15 jam? Coba, gua sumpah nggak kebayang banget sih. Oh, banget ya guys. Iya tidur, jalan-jalan. Masih bersyukur bisa naik pesawat. Benar Jo, itu Enggak, yang gua gua belum bilang, Jo. pernah, Jo. Kalau harus naik kapal laut gimana? Berhari-hari. Gua tuh Dibandingin kapal kalau api, kapal laut anjay. Kalau kapal api kopi. Can you shut the fuck up? Ini last round lah ya, kita Ya. kasih last round ya. Oke. Kalau pasangan insecure sama kesuksesan pasangannya, insecure kayak efek sih. tapi insecure tuh bisa jadi bahan untuk motivasi loh. Beda kayaknya, itu bukan insecure. Beda. Kayak misalnya, aduh kok gua, ini mah gua mencoba untuk kontra dengan mereka ya guys. Saya kayak, aduh kok si Caca, saya gue cowok ya, saya gue Willy. Ini si Caca gila ya bisa kerja, gue juga jadi gue kok nggak bisa ya. Nah. Tapi gue harus kerja lebih bagus. Nah, Itu Itu bagus. bagus. Itu bukan insecure.
Berarti outputnya ya, Iya. setelah insecure Iya. itu, setelah lu merasa kurang, apa output lu Iya. gitu? Oke. Pokoknya kalau gue juga nggak mau misalnya punya cowok yang gue misalnya lebih sukses nih, terus si cowoknya ya udah anteng-anteng, nggak apa-apa Iya. cewek gue lebih sukses gitu, gue juga nggak mau. Gue pengen cowok gue yang kayak cewek gue sukses, gue harus Lebih lebih sukses. sukses karena gue sebagai cowok gue harus nge-lead, harus yang memprovide gitu. Tapi kalau misalnya kayak aduh, kenapa sih si Caca lebih sukses? Jadi udah bukan jadi support system, udah malah jadi menjatuhkan, malah kayak jadi goreng adat, marah-marah, jadi Jadi Crazy Rich Asian. jadi crazy Si rich cowoknya Asian itu gitu. yang selingkuh gara-gara ceweknya sukses. Nah itu Iya. itu mah red flag Red banget. flag. Pokoknya mau gimana pun pasangan harus selalu jadi support system. Yes. Oke. Pasangan kalian ini sikapnya suka berubah-berubah drastis saat di depan orang lain. Maksudnya? Jadi misalnya kalau ada orang lain nih dia sikapnya gimana, ternyata di belakangnya nggak kayak gitu. Nah, beda lu berdua. Hah? Bagus. Maksudnya kalau cuma berdua lebih ogohan gitu kan? Iya bisa, ya Oh, keluarin gua- sendiri lah. Gue kira munafik gitu maksudnya. Enggak sih. Nah, kalau munafik ya red lah. Kalau maksud Gua kira gue munafik. green flag kalau cuma berdua kan biasa cowok lebih ogohan. Tapi kalau di Oh, depan iya, yang lain itu green nggak flag. ogohan, kayak biasa aja gitu. Kalian nggak tahu kan Willy kalau ke sama gue. Cukup. Gimana aja? Cukup. Wah, ini capek banget. Cukup. Tuh eksplisit udah cukup. Aku ini capek banget. Gitu guys. Begitulah. Kan cuma berdua, kita tuh harus merasa vulnerable with each other. Iya gitu. Tapi kalau munafik beda lah, itu mah red flag ya. Gitu. Oke, dan terima kasih semuanya sudah menonton. Yang menyiapkan acara ini sangat luar biasa. Yes, sangat luar biasa. Thank you guys for watching. Goodbye. Jangan lupa like, comment. Subscribe. Dan nyalain notifikasi kalian. Yeay.